Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Bita Tanandajis, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Unsika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas hasil dari analisis saya mengenai aplikasi Bank Jago, Bank Digital Bank Jago. Jago ini adalah salah satu aplikasi dari 9 aplikasi layanan investasi dan keuangan yang saya analisis dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, adapun bahasan pada video kali ini menganalisa fitur layanan dan proses sistem informasi pada aplikasi bank digital. Yang saya gunakan bank digitalnya adalah Bank Jago. Oke, pada bagian pertama kita akan mengenal apa itu bank digital, kemudian mereview fitur layanan pada Bank Jago, menganalisa teknologi yang digunakan oleh aplikasi Bank Jago dan kelebihan, kemudian pembahasan terakhir kelebihan dan kekurangan dari Bank Jago ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pengenalan bank digital. Bank digital adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan secara online atau melalui aplikasi digital. Mereka beroperasi tanpa keberadaannya mereka beroperasi tanpa keberadaan fisik cabang yang tradisional dan menggunakan teknologi untuk memberikan layanan kepada nasabah mereka. Bank digital hadir untuk memberikan alternatif modern dalam industri perbankan dengan fokus pada kenyamanan, efisiensi, kemudahan, akses bagi nasabah, eh, akses bagi nasabah-nasabahnya. Oke, langsung aja menganalisis aplikasi Bank Jago. Oke, ini adalah tampilan dari Bank Jago Syariah. Kebetulan saya memilih akun Jago Syariah. Di sini ada selamat siang Habitat Najis, Syariah Jago. Di sini ada tampilan awal dari beranda. Di sini ada 5 menu utama: beranda, kantong, kontak, kartu dan pengaturan lainnya. Ini adalah tampilan beranda. Di sini UI UX-nya terlihat modern sekali. Di sini ada pencarian untuk mencari fitur-fitur terbaru, fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Bank Jago Syariah ini. Kemudian di sini ada profil saya, kemudian ada notifikasi, notifikasinya dibagi dua, transaksi dan pesan. Kemudian di bawahnya ada spotlight atau informasi terbaru yang ditawarkan oleh Bank Jago. Di sini ada nabung bareng, bayar tagihan dan transaksi uang bisa otomatis, kantong bayar dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada plan ahead atau rencana buat rencana pembayaran secara otomatis. Dibagi menjadi dua, ada isi saldo kantong secara otomatis dan juga jadwalkan pembayaran secara otomatis, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Kita coba yang pembayaran otomatis. Di sini bisa kirim uang dan top up secara otomatis ke sesama Bank Jago atau bank lainnya ataupun ke e-wallet. Kemudian bisa juga beli pulsa secara otomatis atau beli data secara otomatis. Kemudian kebutuhan lainnya seperti token PLN pasca bayar, internet dan TV, telepon pasca bayar, kartu kredit, air, dan cicilan. Kebutuhan semua ini bisa dibayarkan secara otomatis. Kita coba yang internet. Di sini tinggal kita cari nama perusahaan atau provider apa, coba kita di home, tinggal masukkan nomor ID pelanggannya. Seperti itu, maka akan kita bayarkan secara otomatis. Oke, kita kembali. Kemudian di bawahnya ada shortcut cepat. Oke, kemudian di bawahnya ada shortcut atau tools cepatnya. Di sini ada pembayaran QRIS, kemudian ada kantong utama. Kantong utama itu saldo utama, jadi bahasanya di Bank Jago ini kantong utama. Kemudian ada Jago Amal, ini yang baru karena saya termasuk akun Jago Syariah. Saya bisa kita lihat ada Jago Amal, ada 2 fitur yaitu zakat dan sedekah. Kita pilih zakat, kita masukin zakat yang akan kita keluarkan berapa.
Misalnya 100.000, tapi saldonya tidak mencukupi, mohon maaf, tidak bisa mencobanya. Kemudian di sini ada pilih organisasi, badan amilnya. Di sini ada Basnas, atau dompet duafa, ataupun rumah zakat. Kemudian bisa dipilih nama ataupun tidak. Seperti itu. Kemudian ada sedekah. Sedekahnya baru ada 3 kategori, yaitu bantuan pendidikan, bantuan kemanusiaan, dan bantuan anak yatim. Oke, didukung oleh Basnas, dompet duafa, dan rumah zakat. Di sini lanjut ada transfer dan bayar. Di sini kurang lebih sama dengan yang tadi sudah kita bahas. Kemudian di sini ada tagih uang. Oke, di sini kita bisa menagih uang ke sesama teman yang menggunakan bank digital Bank Jago ini. Dan di sini ada saldo saya, di sini akan kita bahas di fitur kantong nanti. Kemudian ada bayar tagihan, ini udah kita coba tadi, bayar tagihan secara otomatis, kita masukin tagihan, list daftar tagihan kita. Kemudian sini ada dana tabungan, nanti kita bahas di kantong juga. Dan Jago Rame-Rame. Jago Rame-Rame ini kayak misi gitu, misi untuk membagikan kode referral kita kepada teman kita untuk mengundang gabung ke akun Jago Syariah. Kemudian teman kita ini harus ngisi uang saldo minimal tuh 100.000 dulu. Kita dua-duanya harus ada saldo 100.000 dulu. Kemudian tunggu sampai 7 hari, tunggu sampai 30 hari. Setelah itu jika sudah terselesaikan misinya, maka akan mendapatkan Rp25.000. Seperti itu. Oke, untuk bahas tagihan, maaf, untuk bahas saldo saya, kemudian dana tabungan dan kantong utama, kita beralih ke menu kantong sebelah sini. Oke, ini menu kantong. Di sini ada semua kantong saya dan juga dibagi ke saya. Di sini ada semua juga. Semua ini terdapat kantong saya atau saldo utamanya atau kantong utama. Di sini ada GoPay, bisa disambungkan kepada GoPay juga. Per hari ini tuh belum ada saldo di GoPay saya. Kemudian ada dana tabungan dan rumah impian ini terhubung dengan Bibit. Jadi investasi saya, portofolio saya di Bibit, dana tabungan dan dana impian itu masuk ke kantong Bank Jago Syariah saya, seperti itu. Di sini ada rumah impian saya sebesar Rp200.000. Di sini kita bisa tambahkan kantong, mau menggunakan kantong apa, ada bayar, nabung, deposito syariah, dana darurat, kurban, jalan-jalan, arisan, kantong pribadi, dan lain sebagainya. Oke, kita juga bisa dibagikan kepada saya. Di sini kita bisa bergabung dengan beberapa orang yang memiliki akun Bank Jago juga, membuat sebuah kelompok. Mungkin misalnya keluarga misalnya ayah, ibu, terus kakak adik semuanya punya akun Bank Jago. Nah, di sini kita bisa membuat kantong utama bersama seperti itu. Jadi kantong bersama atau saldo bersama. Jadi semuanya bisa nabung, semuanya juga bisa menggunakannya seperti itu. Di sini ada kontak yang bisa kita cari, ya, kontak yang memiliki akun Bank Jago seperti itu. Tadi sudah saya coba cari tapi tidak ada yang menggunakan, mungkin belum ada yang menggunakan Bank Jago ini, teman-teman saya. Kemudian di sini ada kartu. Di sini kita bisa buat kartu kita sendiri, bisa berikan nama dan juga tipe kartu kita, mau kartu digital ataupun kartu fisik Bank Syariah, Jago Syariah ini. Dan di sini ada pengaturan lainnya. Ini akun milik saya, levelnya jagoan. Kemudian di sini ada beberapa fitur pengaturan lainnya seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih, kita lanjut ke bagian selanjutnya.
Oke, kita lanjut menganalisis teknologi yang digunakan oleh aplikasi Bank Jago ini. Oke, tentunya ini hasil analisis saya dan tidak sepenuhnya benar informasinya karena tidak ada informasi valid dari website resmi eh, aplikasi yang bersangkutan mengenai teknologi yang digunakan dan juga bahasa pemrograman yang digunakan untuk uh, membuat dan mengembangkan aplikasinya. Pertama, kita mulai dari bahasa pemrograman. Kemungkinan besar aplikasi Bang Jago menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin, yang mana kedua bahasa ini digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi Android. Banyak aplikasi Android dibangun dengan Java dan Kotlin, dan mungkin aplikasi Bang Jago juga menggunakan bahasa ini. Kemudian bahasa pemrograman JavaScript karena mungkin digunakan untuk proses pengembangan bagian-bagian dari aplikasi web di browsernya. Kemudian dari segi teknologi, kemungkinan untuk cloud computing service-nya menggunakan layanan cloud seperti AWS atau Amazon Web Service atau Google Cloud Platform atau juga Microsoft Azure untuk hosting dan penyimpanan data dari Bank Jago ini. Mengingat ini bank yang berhubungan dengan keuangan yang sangat riskan. Uh, penyimpanan data nasabahnya harus betul-betul dijaga. Kemudian database manajemen sistemnya, kemungkinan penggunaan sistem manajemennya basis data seperti MySQL dan penyimpanan seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB, Mongo Database untuk menyimpan dan mengelola data nasabahnya. Kemudian ada API-nya, Application Programming Interface-nya. Bang Jago mungkin memiliki API sendiri yang memungkinkan integrasi dengan layanan atau aplikasi pihak ketiga lainnya. Kemudian untuk keamanan cybernya, penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi data, kemudian firewall dan sistem deteksi ancaman untuk menjaga keamanan informasi nasabah. Ya mungkin itu hasil perkiraan analisis saya mengenai teknologi yang digunakan oleh aplikasi Bank Jago. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Bank Jago. Di sini saya sudah susun dalam makalah yang telah saya buat di tugas kedua ini. Kita mulai dengan kelebihan dari Bank Jago. Yang pertama, teknologinya canggih. Bank Jago memiliki teknologi perbankan yang canggih dan inovatif. Mereka berfokus pada pengembangan platform digital yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan perbankan dengan mudah melalui aplikasi seluler yang mementingkan kenyamanan pelanggannya. Kemudian kepentingan dan dukungannya, Bank Jago sendiri memiliki dukungan kuat dari investor seperti Jarum Group dan Gojek. Sekarang itu GoTo Group. Kemudian inklusivitas keuangannya, Bank Jago telah berkomitmen untuk memperluas inklusivitas keuangan di Indonesia dengan menyediakan layanan perbankan digital yang dapat diakses oleh sebanyak mungkin penggunanya. Kemudian fokus pada pengembangan ekosistem. Bank Jago juga mencoba untuk mengembangkan ekosistem layanan yang lebih luas, termasuk asuransi, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian layanan inovatif, Bank Jago terkenal dengan produk-produk inovatif seperti layanan simpanan dengan bunga yang tinggi dan fitur-fitur digital yang lebih canggih. Kemudian kemitraan strategis, Bank Jago telah menjalin sejumlah kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan teknologi dan fintech lainnya. Dan yang terakhir, ada kemampuan untuk melayani segmen niche. Bank Jago tampaknya memiliki fokus pada segmen pelanggan tertentu, seperti pemuda dan milenial. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan di segmen pemuda atau milenial ini. Seperti itu. Adapun kelemahan dari Bank Jago, yang pertama
Tentunya karena ini bank digital, persaingannya sangat sengit. Industri perbankan Indonesia yang sangat kompetitif, terutama dalam sektor perbankan digital. Bank Jago harus bersaing dengan perusahaan besar lainnya seperti BCA, BRI, dan platform finansial lainnya. Kemudian regulasi keuangannya, tentu peraturan perbankan dan keuangan Indonesia berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan Bank Jago mungkin harus berurusan dengan perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Dan di sini kekurangannya, Bank Jago harus berinvestasi dalam pemahaman dan yang mendalam tentang peraturan dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin ini belum maksimal di sektor regulasi keuangannya. Pengalaman pelanggannya menjadi kekurangan, meskipun Bank Jago memiliki teknologi yang canggih, pengalaman pelanggan yang memadai dan pelayanan pelanggan yang baik juga penting untuk diperhatikan. Mungkin masih ada kekurangan untuk pelayanan kepada pelanggan. Kemudian ketergantungan pada pendanaan, Bank Jago mungkin menghadapi tantangan dalam memastikan sumber dana yang cukup untuk mendukung pertumbuhan mereka, terutama jika investasi dari pemiliknya tidak mencukupi. Kemudian ada resiko keamanan. Sebagai bank digital, Bank Jago juga harus menjaga keamanan data pelanggan dan melindungi diri dari serangan cyber dan kejahatan keuangan. Ada tingkat resiko infrastruktur yang dibutuhkan juga masih menjadi kekurangannya, kemudian pengembangan kepercayaan dan resiko operasional. Oke, mungkin sampai sini pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.